Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu penilai yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Jepri, mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 dari LPTK Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Saya merupakan guru di SD Negeri 10 Strip 3 Tebing Tinggi, mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada jenjang sekolah dasar, video ini merupakan praktik pembelajaran sebagai bagian dari uji kinerja UKIN dalam rangka penilaian kompetensi pedagogik dan profesional. Adapun topik pelajaran yang saya tampilkan berjudul lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disusun berdasarkan rencana pembelajaran atau modul ajar yang telah diprediksi oleh dosen dan guru Pamong. Melalui video ini, saya berharap dapat menunjukkan pelaksanaan pembelajaran yang aktif, interaktif, dan berpusat pada peserta didik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu penilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, Bapak mau cek kesiapannya dulu. Apakah siap belajar pada hari ini? Siap. Silakan kursi dan mejanya diatur rapi. Sebelum kita mulai belajar, silakan kita breaking dulu sebentar ya. Silakan berdiri. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, bulan melihat kepada sepundak, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Silakan menang ke kelas. Ya Pak. Silakan ke depan pimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman ya Allah. Tambahkanlah ilmu dan berilah kepadaku pemahaman yang baik. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai. Oke, sekarang Bapak absen ya. Dengan suara yang lantang. Afif Naufal Al-Wafi, Ayo Pak. Afifa Agustiana, Hadir Pak. Anna Al-Tafun Nisa, Hadir Pak. Ashifa Ramadhani, Hadir Pak.
Asraf Al-Amsyari. Hadir Pak. Faris Mumtaz Kurniadi. Hadir Pak. Irfan Yusransyah. Hadir Pak. Sebelum kita mulai proses belajarnya, kita menyanyikan sebuah lagu kebangsaan Republik Indonesia. Jadi Bapak mohon semua peserta didik, anak didik Bapak semuanya silakan berdiri. Setelah kita menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia, kemarin kita sudah belajar tentang nama-nama malaikat. Ada yang tahu? Ada berapa malaikat kemarin yang Bapak jelaskan? Ada berapa malaikat kemarin? Asraf? 10. Ada 10, mulai dari malaikat Jibril sampai malaikat Wah. Sebenarnya malaikat itu banyak, tetapi kita utamakan itu 10 nama-nama malaikat, mulai dari Jibril sampai malaikat Wah. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai belajar lagi, Bapak mau bertanya, siapa yang bisa jawab silakan acungkan tangannya. Apa artinya nama Allah Al-Qawiyyu? Coba Asraf. Al-Qawiyyu artinya Maha Kuat, yaitu Allah yang memiliki kekuatan sempurna dan tiada yang dapat menandinginya. Bagus. Tepuk tangan untuk Asraf. Oke, bagus. Kita lanjut ke soal nomor 2 lagi. Siapa yang bisa jawab mengapa kita harus percaya bahwa Allah itu Maha menghidupkan dan juga Maha mematikan? Ya, Pak. Coba Al-Fatih. Kita harus percaya bahwa Allah Maha menghidupkan, Al-Muhyi dan Maha mematikan, Al-Mumit. Karena hanya Allah yang memberi dan menuntut kehidupan, sehingga kita selalu bersyukur dan berbuat baik selama hidup. Bagus, tepuk tangan untuk Al-Fatih. Pertanyaan yang ketiga, siapa yang bisa jawab silakan tunjuk tangan ya. Bagaimana cara meneladani sifat Allah Al-Qayyum dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya, Pak. Coba, Muhammad Faris. Cara meneladani sifat Allah Al-Qayyum dalam kehidupan sehari-hari antara lain disiplin dalam belajar, bertanggung jawab atas tugas, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta selalu berusaha melakukan yang terbaik dengan konsisten. Bagus, tepuk tangan untuk Faris. Oke, hari ini Bapak akan menjelaskan dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Poin yang pertama yaitu meyakini Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang kedua, menjelaskan makna Asmaul Husna tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak didik Bapak semuanya. Dan yang ketiga, mengungkapkan nilai akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke penayangan video ini. Silakan disimak dan dilihat nih.
kamu menatap langit dan bertanya, bagaimana semua ini bisa ada? Bagaimana mungkin miliaran bintang di alam semesta ini teratur dengan sempurna, tanpa bertabrakan, tanpa keluar dari orbitnya? Atau, pernahkah kamu memikirkan bagaimana bumi tetap berputar dengan kecepatan luar biasa, namun kita tidak merasakannya sedikit pun? Di sekeliling kita ada tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata. Tapi seringkali manusia terlalu sibuk untuk menyadarinya. Kita melihatnya setiap hari, tapi jarang bertanya, apakah semua ini terjadi begitu saja? Atau ada kekuatan yang mengatur semuanya dengan sempurna? Dari setetes air hujan yang turun ke bumi, hingga galaksi yang terus mengembang di luar angkasa, setiap elemen dalam kehidupan ini memiliki keteraturan yang luar biasa. Dan hari ini, kita akan melihat bukti-bukti yang tak terbantahkan bahwa semua ini bukanlah kebetulan, melainkan tanda kebesaran Sang Pencipta. Inilah tanda-tanda kebesaran Allah di sekitar kita. Dan mungkin setelah menonton video ini, cara pandangmu terhadap dunia tidak akan pernah sama lagi. Pernahkah kamu bertanya, seberapa luas alam semesta ini? Sains modern mengatakan bahwa alam semesta terus mengembang. Kita hanya bisa melihat sebagian kecil dari kebesarannya, namun tak ada manusia yang benar-benar tahu di mana batas akhirnya. Teori Big Bang yang ditemukan oleh kosmolog dan astronom Belgia Georges Lemaitre kini menjadi landasan utama dalam sains, menyatakan bahwa alam semesta berasal dari satu titik tunggal yang kemudian meledak dan terus mengembang. Namun, 1400 tahun sebelum teori ini ditemukan, Al-Quran sudah menjelaskannya. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Bagaimana mungkin sebuah kitab yang turun di masa ketika manusia belum memiliki teleskop bisa menjelaskan sesuatu yang baru ditemukan di abad ke-20? Bukankah ini tanda kebesaran Allah? Lalu mari kita bicara tentang matahari, sebuah bintang raksasa yang memberi kehidupan. Jika jaraknya lebih dekat sedikit saja, bumi akan terbakar. Jika lebih jauh, kita akan membeku. Tidak hanya itu, matahari memiliki keseimbangan sempurna antara tekanan gravitasi dan reaksi nuklir di dalamnya, yang membuatnya tetap stabil selama miliaran tahun. Apakah ini kebetulan? Dan tidak hanya matahari, setiap planet di tata surya ini bergerak dengan keteraturan yang luar biasa. Tidak ada yang bertabrakan, semuanya berjalan di jalurnya masing-masing dengan kecepatan yang tetap. Oke, setelah Bapak menanyakan video tadi dan menanyakan tadi, Bapak menjelaskan penjelasan ini. Nah, pada hari ini kita belajar tentang Asmaul Husna. Tidak salah dengar lagi, kita mengenal yang namanya Asmaul Husna. Ada yang tahu Asmaul Husna? Tidak. Nih, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dan baik, berjumlah 99 nama. Ada berapa nama? 99 nama yang masing-masing mencerminkan sifat-sifat kesempurnaan, kebesaran, dan kemuliaannya, serta menjadi pedoman bagi umat Islam untuk meningkatkan iman dan juga meneladani sifat-sifat mulia tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam Asmaul Husna itu terbagi 99 nama. Nah, jadi apa nama Bapak hanya mencakup 5 Asmaul Husna saja. Ya, mulai dari 1 Al-Qawiyyu yang artinya Maha Kuat. Yang kedua Al-Qayyum yang artinya Maha Berdiri. Yang ketiga Al-Muhyi yang artinya Maha Menghidupkan. Yang keempat Al-Mu'min artinya Maha Mematikan. Yang kelima Al-Baris yang artinya
Bangkitkan. Kita hafal semuanya. Pertama al-qawi, kedua al-qad, yang ketiga al-mu, yang keempat, yang kelima, terus. Nah, al-qawiyu maha kuat. Al-qawiyu berarti Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuat dan tidak ada satupun yang dapat menandingi kekuatannya. Segala sesuatu di alam semesta ini terjadi karena kekuatan dan kehendaknya, bukan karena makhluk. Dengan memahami sifat al-qawiyyu, manusia diingatkan agar tidak sombong dengan kekuatan yang dimiliki, sebab semua itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu dan akan kembali kepadanya. Tidak perlu kita sombongkan lagi di dunia ini. Kita ini hanya titipan Allah dan akan kembali kepada Allah. Oke, Bapak akan membagikan kelompok menjadi 3 kelompok. Bapak tentukan, ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ini Bapak kasih juga, silakan selesai dengan cara kelompok ya. Nih. Sebelum diisi nanti Bapak jelaskan ke depan dulu ya. Nah, sebelum diisi, Bapak jelaskan dulu cara mengisinya. Bikin nama di depan dan juga kelas ya. Buka lembaran kedua lagi, silakan dibuka lembaran kedua. Silakan buka lembaran kedua, diisi materinya. Materinya diisi lebih dekat dengan nama Allah. Bikin nama kelas ya. Silakan cara mengisinya. Ini udah di bagian C, ada lengkapi tabel berikut dengan arti nama Allah di bawah ini. Al-Qawiyyu artinya apa? Al-Qayyum artinya apa? Al-Muhyi artinya apa? Al-Mumit artinya apa? Al-Ba'is artinya apa? Ya, silakan diisi di bagian sini. Dan juga yang nomor 2 itu tentang cocokkan ya. Kita mencocokkan mana yang betul ya. Kalimat al-qawiyyu yang mana pilihannya dari A, B, C, D atau E. Silakan tentukan di sini nanti ya. Silakan dikerjakan. Bapak tunggu, Bapak kasih waktu selama 10 menit untuk mengerjakan. Silakan. Oke, silakan. Ya. Silakan diskusi sama kawan sebelahannya, diskusi. Ya, namanya kita kerja kelompok, tentu yang mengerjakan juga kerjasama. Ya, silakan kerjasama, diskusi dengan cara kelompok, diskusikan mana yang betul, silakan.
Sudah? Baca dulu. Sudah semuanya? Sudah. Oke, sebelum kita presentasi ke depan, kita tepuk semangat dulu, bisa? Bisa. Oke, tepuk semangat. Ho. 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 Ha. Lebih semangat. Oke, silakan Bapak satu kelompok, dua perwakilan ke depan ya. Silakan kelompok satu, Paris dan Yahdi silakan ke depan. Kelompok dua, Fatih dan Irfan silakan ke depan. Dan kelompok tiga silakan Asraf dan Afif silakan ke depan. Nomor 1. Rekapitulasi tabel berikut. 1. Al-Qawiyyu Maha Kuat. 2. Al-Qayyum Maha berdiri sendiri. 3. Al-Muhyi Maha menghidupkan. 4. Al-Mumit Maha mematikan. 5. Al-Ba'is Maha membangkitkan. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok satu. Kita lanjut untuk kelompok dua untuk mempresentasikan. Silakan. 2. Cocokkan Asmaul Husna dengan teladan perilakunya. 1. Al-Hawiyyu A. Rajin berolahraga dan menolong teman. 2. Al-Qayyum C. Disiplin belajar dan bertanggung jawab pada tugas. 3. Al-Muhyi B. Menyayangi tumbuhan dan menjaga kebersihan lingkungan. 4. Al-Mumit D. Rendah hati dan tidak sombong karena hidup tidak kekal. 5. Al-Ba'is rajin beribadah dan percaya pada hari kebangkitan. Oke, terima kasih kelompok. Beri aplaus untuk kelompok 2. Betul. Silakan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan. 3. Jawaban pertanyaan singkat. A. Kita harus percaya bahwa Allah Maha menghidupkan, Al-Muhyi dan Maha mematikan, Al-Mu'min, karena hanya Allah yang memberikan kehidupan dan mengutuk kehidupan, sehingga kita selalu bersyukur dan berbuat kebaikan selama hidup. B. Contoh perilaku sehari-hari yang menunjukkan keinginan kepada Allah. Al-Qayyum rajin menjaga kebersihan diri dan lingkungan, disiplin belajar dan mengerjakan tugas dengan tanggung jawab. C. Perasaan saya jika meyakini bahwa Allah Maha membangkitkan. Al-Ba'is tenang, percaya diri dan termotivasi untuk selalu berbuat baik karena Allah akan membangkitkan kita di akhirat. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih. Tadi penjelasan materi yang Bapak sampaikan tadi, Bapak mau bertanya kepada anak didik Bapak semuanya yang bisa nanti silakan acungkan tangannya ya. Oke, yang pertama, apa yang kamu pelajari tentang makna Asmaul Husna pada hari ini? Saya Pak. Silakan Paris. Saya belajar bahwa setiap Asmaul Husna memiliki makna dan sifat Allah yang bisa dijadikan teladan, seperti Maha Kuat, Maha Menghidupkan, dan Maha Membangkitkan. Oke.
Oke, terima kasih Faris. Tepuk tangan untuk Faris sudah menjawab pertanyaan dari Bapak. Oke, kita Bapak lanjut dengan pertanyaan yang kedua. Siapa yang bisa jawab? Silakan acungkan tangannya, kanan ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Bagaimana kamu bisa meneladani sifat Allah Al-Qawiyyu, Al-Qayyum atau Al-Muhyi dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, Pak. Coba, Fatih. Saya bisa meneladani sifat Allah dengan rajin beribadah, menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan, bertanggung jawab atas tugas dan membantu orang lain. Oke, terima kasih Al-Fatih. Tepuk tangan untuk Al-Fatih. Oke, Bapak, pertanyaan dari Bapak. Pasangan nomor 3, siapa yang bisa jawab tadi? Silakan tunjukkan tangan ya. Pertanyaan yang ketiga, perasaan apa yang kamu rasakan setelah belajar lebih dekat dengan nama-nama Allah? Ya, Pak. Coba Afif. Saya merasa lebih tenang, percaya diri dan termotivasi untuk selalu berbuat baik karena menyadari kekuatan dan kasih sayang Allah. Alhamdulillah, berarti kalian sudah paham apa yang Bapak jelaskan ke depan tadi dengan mengartikan apa yang Bapak jelaskan ke depan tadi dengan podcast tadi. Mudah-mudahan ya dengan semangat lagi insyaallah. Nah, sebelumnya Bapak pernah merasa bangga dan juga bersyukur atas kalian dan juga Allah telah mentakdirkan kita berupa kesehatan dan nikmat yang tak terhitung banyaknya, sehingga pada hari ini kita masih berjumpa dengan mengayunkan tangan dan melangkahkan kaki untuk belajar bersama Bapak pada hari ini. Dan harapan Bapak untuk depannya tetap semangat. Tadi Bapak lihat dan Bapak cek langsung waktu diskusinya damai dan juga tertib, aman, tidak ada yang kesana kesini, insya Allah aman terkendali. Semoga kebiasaan yang seperti ini akan diteruskan untuk kedepannya. Dan Bapak yakin sekali anak didik Bapak semuanya ini orang-orang yang cerdas di masa akan datang. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sebelum Bapak menutup dari pembelajaran yang Bapak jelaskan tadi, kita sama-sama belajar tadi tentang apa hari ini? Tentang apa? Tentang Asmaul Husna, nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak simpulkan, baru Bapak menerangkan sekali lagi. Jadi Asmaul Husna itu artinya nama-nama yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terdiri dari 99 nama. Mulai dari, dan Bapak terangkan hanya 5. Yang pertama tadi Al-Qawiyyu, yang kedua Al-Qayyum, yang ketiga Al-Muhyi, yang keempat Al-Mumit, dan yang kelima Al-Ba'is. Al-Qawiyyu artinya kata bahasa itu maha kuat, yang kedua maha berdiri sendiri, dan yang ketiga Al-Muhyi maha menghidupkan, yang keempat Al-Mumit maha mematikan, dan yang kelima Al-Ba'is maha membangkitkan. Bagaimana pembelajaran hari ini dengan pelajaran yang Bapak ajarkan? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Berarti alhamdulillah menyenangkan dan semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri, lebih kurang mohon maaf jika terdapat kesalahan. Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita keluar kelas, alangkah baiknya kita berdoa. Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa bintang.